Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat datang di dalam acara I Start With Jesus di pagi hari ini, di penghujung minggu ini. Mari sama-sama kita datang, kita hampiri Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama nanti kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita hampiri Tuhan di pagi hari ini. Mari kita datang dan kita berserah kepada Yesus, Allah yang setia, yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Dan dialah Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari umat Tuhan sama-sama kita datang. Kita sembah Tuhan pagi hari ini dan kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan,
kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kemanapun kami berada, kemanapun kaki kami melangkah, tidak pernah sekalipun Engkau tidak menyertai kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Sebab itu kami tinggikan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Immanuel, Immanuel. Yesus Raja, Yesus, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kesetiaan-Mu telah teruji bagi kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu kami percaya kepada-Mu Tuhan. Lebih dari apapun juga di dunia ini, kami percaya bahwa tiada yang mustahil buat Tuhan. Engkau yang menjadikan setiap langkah kami berhasil di dalam Engkau Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti kehendak-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa menjumpai saudara di hari ini di program I Start with Jesus. Apa kabarnya saudara? Dari tempat Anda masing-masing, kiranya berkat anugerah Tuhan, lawatan Tuhan terjadilah bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda sedang ada di jalankah, atau Anda ada di rumah, atau mungkin Anda ada di tempat kerja, di dalam negeri atau di luar negeri, whatever, di mana saja. Saudara tetap mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Kita sudah diberkati di dalam pujian penyembahan, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Izinkan roh Tuhan membimbing, membukakan segala sesuatunya, dan memberkati kita untuk melihat masa depan kita dengan luar biasa. Mari kita sebelumnya, kita mau satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, memasuki ibadah I Start with Jesus. Kami percaya melalui program ini, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Hidup mereka diubahkan karena kami percaya roh Tuhan menjangkau, menjamah untuk mengubahkan kehidupan setiap kami. Roh Kudus pimpin aku untuk menyampaikan firman Tuhan, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan dapat mempraktekkannya dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, judul hari ini berbicara mengenai dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Ya, dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Saya mau menyingkapkan sesuatu agar saudara bisa terbuka dan mengerti konsep yang benar tentang firman Tuhan seperti apa sih. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di tanah Samaria telah menerima firman Tuhan, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ayat 15-nya, setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, seringkali kita berpikir bahwa setelah seseorang percaya dan dibaptis, semuanya sudah selesai. Namun dari kisah para rasul menunjukkan bahwa perjalanan iman itu tidak berhenti di air baptisan. Ada dimensi kepenuhan Roh Kudus yang memampukan kita dapat hidup dan melayani di dalam kuasanya Tuhan. Yang pertama, pelajaran kita hari ini, pertobatan itu membawa kepada keselamatan. Ya, pertobatan membawa kepada keselamatan. Kita dapat melihat tadi di dalam Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai dengan 16, dan dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 itu memberikan penjelasan bahwa mereka telah menerima firman Allah, maksudnya orang-orang di Samaria telah menerima firman Allah dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setiap orang yang sungguh bertobat dan percaya kepada Kristus itu dikatakan sudah diselamatkan dan menjadi milik Allah. Selamat kalau saudara baru lahir baru, sudah dibaptis, Anda sudah diselamatkan dan menjadi milik Allah. Dan Alkitab juga mengatakan pada saat pertobatan, Roh Kudus itu berdiam di dalam diri orang percaya. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dari sini kita dapat melihat ini menunjukkan keselamatan itu adalah karya anugerah. Itu bukan hasil daripada usaha setiap kita manusia. Makanya jangan ragukan keselamatanmu hanya karena saudara belum mengalami manifestasi tertentu. Saudara yang sudah terima Yesus dibaptis, sudah. Saudara sudah menerima keselamatan. Gak perlu harus dengan, kok saya gak bergetar-bergetar pastor gitu kan. Kok saya belum mengalami sebuah
manifestasi A, B, C seperti orang-orang yang lain dan lain sebagainya. Enggak. Anda tidak ditentukan oleh itu. Tuhan sudah menjamin keselamatan buat saudara. Karena keselamatan itu didasarkan pada iman kita kepada Yesus. Bukan pada pengalaman-pengalaman emosional. Ingat, pengalaman orang, tiap orang bisa berbeda-beda. Tapi yang satu adalah kita percaya kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Pelajaran kita yang kedua, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Garis bawah di sini. Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam kepenuhan Roh. Dalam Efesus 5 pada ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Huruf besar di sana. Berarti ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Garis bawah di sini. Menerima Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu sama dengan kelahiran baru. Atau dikatakan indwelling spirit. Karena Roma 8 ayat 9 dikatakan tadi, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, makna teologisnya daripada menerima atau menerima Roh Kudus adalah, yaitu menerima Roh Kudus itu terjadi satu kali untuk selamanya. Ingat baik, menerima Roh Kudus itu terjadi satu kali untuk selamanya, yaitu pada saat seseorang bertobat, lahir baru dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pada saat itu Roh Kudus mulai berdiam di dalam diri orang percaya. Sebagai apa? Sebagai materai keselamatan dia. Itu tertuang dalam Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Inilah juga yang disebut dengan karya regenerasi. Roh Kudus yang ada di dalam itu melahirkan kita menjadi manusia baru. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6. Maka ini dampaknya ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri orang percaya. Kita bisa menjadi anak Allah sekarang. Kita dimampukan juga untuk bisa mengasihi kebenaran dan bergerak untuk meninggalkan dosa. Roh Kudus di dalam diri kita juga bersaksi dalam hati kita bahwa kita ini milik Allah dan menyadarkan siapa identitas kita yang sesungguhnya. Saya berikan contoh saudara, ketika seseorang berkata, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ia sungguh percaya, maka saat itu juga Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam dia, tanpa perlu ada manifestasi-manifestasi tertentu. Nah, itu bicara mengenai menerima Roh Kudus atau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, sekarang bicara mengenai dipenuhi Roh Kudus. Ini kan yang diminta sebenarnya sama Tuhan Yesus. Kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, dipenuhi Roh Kudus itu sama dengan dikuasai dan dimampukan oleh Roh Kudus. Ini bedanya. Empowerment. Kalau kita lihat di dalam Efesus 5 pada ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Oke. Apa maksudnya kita penuh dengan Roh? Maksudnya begini, makna teologisnya. Dipenuhi Roh Kudus itu berarti Roh Kudus menguasai sepenuhnya hati kita, pikiran kita, dan kehendak kita. Jadi bukan lagi hati kita yang mau, bukan lagi pikiran-pikiran kita yang bergerak sendiri, dalam artian yang kita menentukan, dan kehendak-kehendaknya pribadi kita, bukan lagi. Tapi sekarang Roh Kudus yang menguasai suasana hati kita. Kita nggak membiarkan diri kita bete lagi, gak suka atau emosi, pikiran kita itu dipandu oleh Roh Kudus, dan kehendak-kehendak kita itu disejajarkan dengan kehendaknya Tuhan. Saudara, di sini bedanya ya. Kepenuhan ini gak seperti menerima Roh Kudus tadi. Kepenuhan ini bukan satu kali kondisi. Menerima Roh Kudus satu kali selamanya. Tapi untuk kepenuhan itu bukan proses satu kali, saudara. Tapi itu dilakukan terus menerus. Karena kata dipenuhi dalam bahasa Yunaninya pleroste, artinya adalah bentuk present continuous. Present continuous itu artinya terus menerus bergerak. Makanya artinya dikatakan teruslah dipenuhi. Di sini dibutuhkan adanya kerelaan diri kita. Agar kita mau masuk dalam kehendaknya Bapa. Karena kenapa sih kerelaan? Karena kita punya kehendak bebas kan. Di sini kita mau memilih untuk masuk dalam kehendaknya Bapa. Nah, tujuannya bukan sekedar untuk tanda-tanda ajaib. Tetapi untuk kita hidup di dalam kekudusan.
Tujuannya juga untuk kita menjadi berani bersaksi dan kehidupannya berbuah roh sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Maka dampaknya orang-orang yang dikuasai roh, kuasa dan keberanian itu kita miliki, kita mendapatkan itu untuk bersaksi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan punya kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dampaknya lagi adalah ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sebagaimana Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Sebagaimana Petrus juga berkata di dalam 1 Petrus 2 pada ayat yang ke-9, bahwasanya kamu adalah imamat yang rajani, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya. Nah, lalu dampaknya juga munculnya sukacita yang sejati, yang terus-menerus. Munculnya kasih, muncul damai sejahtera dalam diri kita. Dan adanya karunia-karunia roh yang menyertai di dalam 1 Korintus 12. Contohnya saya kasih contoh buat saudara. Petrus dan para rasul itu sudah menerima Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2. Betul ya? Sudah menerima Roh Kudus. Tetapi kemudian dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka berdoa, tempat itu goncang dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dari sini menunjukkan kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman yang berulang, saudara. Agar apa? Agar setiap orang percaya dapat terus diselaraskan, bergerak dalam kehendaknya Tuhan. Dengan kata lain, dikalibrasi. Sama-sama katakan kalibrasi. Iya. Seorang pilot, astronot, Neil Armstrong, pada saat lepas landas dari Houston menuju bulan, mereka sudah menetapkan target perjalanan mereka. Tapi saudara tahu, setiap 10 menit dalam perjalanan itu, Armstrong dan temannya harus mengkalibrasi lagi sudut penerbangan mereka. Walaupun sudah dibuat targetnya, tapi mereka harus atur lagi kalibrasinya. Every 10 minutes. Sebab, kalau mereka tidak kalibrasi, maka mereka akan melenceng dari target yang sudah ditetapkan. Itulah perjalanan orang Kristen. Untuk dipenuhi Roh Kudus, kita perlu sepakat. Dan kita mau bekerja sama lagi untuk diselaraskan lagi dengan kehendak Tuhan. Kita punya banyak keinginan, saudara. Kita maunya A, kita maunya B. Udah pelayanan aja banyak maunya, saudara. Udah dikasih sama Tuhan ini itu, tetap aja masih ada lagi keinginan kita. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dikalibrasi lagi, dikalibrasi lagi untuk tetap bergerak dalam kehendaknya Tuhan. Pelajaran kita yang ketiga sekarang. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah pekerjaannya Tuhan sendiri, bukan rumusan manusia. Enggak, bukan rumusan saya, bukan rumusan manusia manapun. Kisah Rasul 10 ayat 44 dikatakan ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, dikatakan begini, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ini kisah tentang Cornelius yang mengalami lawatan Roh Kudus, padahal belum dibaptis, saudara. Dia belum dibaptis, dia bukan orang Yahudi, dia orang Italia, tapi dia bisa mengalami curahan Roh Kudus. Rumusnya begini, saudara. Petrus, ya rumusnya Petrus nih, rumus Petrus. Roh Kudus hanya turun untuk orang Yahudi, kata Petrus, menurut Petrus sebelumnya. Tetapi setelah peristiwa Roh Kudus turun kepada keluarga Cornelius, sistem kepercayaan Petrus itu berubah. Bahwa yang menjadi penentu itu adalah ya pekerjaan Tuhan sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudus dengan caranya, dengan waktunya sendiri yang berbeda-beda. Terkadang, saudara, Roh Kudus turun tanpa penumpangan tangan, seperti Cornelius dan keluarganya. Terkadang juga Roh Kudus turun melalui doa dan penumpangan tangan, sebagaimana jemaat yang ada di kota Samaria. Artinya, Tuhan itu berdaulat. Tuhan tidak bisa diatur. Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh situasi apapun. Saya nggak tahu situasi Anda sedang apa. Tapi ingat, Tuhan itu berdaulat. Tuhan tetap punya kendalinya. Dia nggak bisa diatur oleh situasi. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Tetapi saudara yang menyaksikan acara ini, dengar, kita bisa membuka hati kita hari ini dengar baik. Untuk apa? Untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Artinya, jangan batasi cara Tuhan bekerja. Yang terpenting di sini adalah kerinduan,
dan penyerahan hati kita kepada Dia. Yang keempat, saudara, gereja itu dipanggil menjadi satu di dalam Roh Kudus. Gereja dipanggil bukan untuk bersaing antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, bukan. Karena Efesus 2, pada ayat yang ke-14 sampai dengan 16 dikatakan, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Tuhan oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Jadi kalau saudara lihat salib, itu nggak ada perseteruan, damai sejahtera yang terjadi. Harusnya di dalam tubuh, atau di dalam tubuh gereja, atau di dalam kekristenan itu sendiri. Juga di dalam Kisah Para Rasul 8, ayat 14 sampai dengan 17. Petrus dan Yohanes itu, saudara, mereka diutus ke Samaria. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau menyatukan bangsa yang dulu terpisah. Karena Yahudi dengan Samaria itu terpisah. Mereka tidak bisa bekerja sama. Menurut Yahudi, Samaria orang kelas 2, warga kelas 2, karena Samaria adalah orang Yahudi yang telah kawin campur keturunannya. Tapi ketika Roh Kudus turun, ini yang Tuhan lakukan. Mereka yang tadinya terpisah itu disatukan. Dan ternyata itu berhasil. Pada saat apa? Pada saat orang percaya dipimpin oleh pribadi Roh Kudus, bukan dipimpin oleh ambisi pribadi. Ini masalahnya gereja hari ini. Banyak gereja justru malah dipimpin, banyak pelayanan justru dipimpin oleh ambisi pribadi. Tuhan di dalam teks tersebut, saudara, Tuhan sengaja menunda pencurahan Roh Kudus atas orang Samaria. Kenapa? Untuk menegaskan kesatuan tubuh Kristus yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dikirim. Yang ditandai dengan, yaitu orang-orang Yahudi ini, mereka datang ke Samaria dan bergandengan tangan dengan orang-orang Samaria. Dalam artinya begini, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Samaria, tidak ada lagi bangsa lain. Tidak ada lagi perbedaan dan perkataan begini, status kami adalah Kristen dari gereja A. Tidak ada lagi status kami Kristen dari gereja B. Atau mungkin gereja lain berkata, jangan mencuri domba. Lalu dibalas oleh gereja lain, domba Andalah yang curi rumput di tempat kami. Tetapi saudara harus ingat baik, sekarang semuanya kita menjadi satu di dalam Kristus. Itu sebabnya gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang hidup dalam kesatuan dan kasih. Merawat domba-domba dari berbagai karakter dan bukan ditinggalkan bila mana dombanya sudah tidak bermanfaat lagi. Wah, ini menjadi menarik. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi membawa kita hidup berdamai, melayani, dan bersatu sebagai tubuh Kristus. Jadi saya closing. Baptisan air itu menandakan kita mati dan bangkit bersama Kristus. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu menandakan kita hidup dalam kuasa dan kasih Kristus. Hari ini, mari kita tidak hanya puas menjadi orang yang sudah percaya dan dibaptis. Tapi mari kita menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mari ikuti doa saya. Mari katakan seperti ini. Tuhan, aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya aku terus hidup dalam kuasa, kasih, dan berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya berdoa, saya percaya saudara dengan doa seperti ini. Roh Kudus sekarang memenuhi Anda, memimpin Anda untuk terus dibawa dan diselaraskan dengan kehendak-Nya Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Izinkan kuasanya bekerja. Buka hatimu. Dan percayalah, apa yang menjadi kesulitan, tantangan di dalam kehidupan kita, ada Tuhan Yesus di dalam kita yang membukakan jalan bagi setiap kita. Mari kita angkat rotinya sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami sembuh, kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di rumah sakit. Oleh korban tubuh Kristus, kami diberkati umur panjang, tidak sakit-sakitan. Dari kepala sampai telapak kaki, seluruh sel-sel tubuh kami
telah dijadikan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, bersama keluarga, kami termeterai sepanjang masa, dijagai pasukan malaikat surgawi, tidak celaka, bebas dari malapetaka. Kami punya iman, mulut kami diberkati, kata-kata doa kami diberkati, diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Kami percaya apa saja yang kami pegang di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, masing-masing kita boleh berdoa, mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Imani, percayalah, kuasanya terjadi, lawatannya terjadi, mujizatnya terjadi. Lepaskan berkat dan perkatakan pujian di hadapan Tuhan bahwa engkau mengalami kuasanya, mengalami mujizatnya. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Di tangan kami juga ada minyak urapan. Tuhan yang mengajarkan kuasa, di balik minyak urapan ada mujizat. Siapapun mereka, jemaat Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Kami melakukan sakramen ini bukan atas perintah manusia atau doktrin pribadi gereja tertentu. Tapi ini perintah Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan murid-murid diperintahkan berdoa buat orang sakit untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan Anda boleh berdoa buat keluarga Anda, buat pasangan saudara, buat setiap proyek atau tempat di mana Anda berada. Lepaskan berkat dan terjadilah seperti yang Anda percayai. Firman Tuhan Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Mari sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disampurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin, amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat-sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara I Start With Jesus. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kalau saudara diberkati, so please, jangan ragu. Bagikan berkat ini kepada teman, family, keluarga, dimanapun mereka. Untuk mereka mengalami berkat. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara diberkati di dalam kebenaran-kebenaran firman yang telah diterima hari ini. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, pasanganmu diberkati, masa mudamu diberkati. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Sampai jumpa di program I Start With Jesus berikutnya. God bless you. Amin.